Ya, halo guys. Kembali lagi bersama Mr. Channel Ives. Dan hari ini saya akan memberi kalian pembelajaran tentang pahlawan Ibu R.A. Kartini. Oke, sebelumnya saya minta maaf jika nanti kalau ada salah informasi atau salah perkataan. Dan mungkin di noise-nya itu ada sedikit yang suara noise gitu ya. Jadi karena ini lagi hujan posisinya. Oke, langsung saja kita ke materinya. Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini lahir pada 21 April 1879 dan wafat pada 17 September 1904. Adalah seorang tokoh pahlawan nasional Indonesia yang dikenal sebagai pionir emansipasi perempuan di Indonesia. Kartini lahir di Jepara, Jawa Tengah dalam keluarga bangsawan Jawa. Ayahnya adalah Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat, seorang bupati Jepara. Latar belakang keluarga. Kartini berasal dari keluarga bangsawan yang masih memegang tradisi feodal. Kartini adalah anak kelima dari 11 bersaudara, termasuk saudara seayah. Ibunya M.A. Ngasirah berasal dari kalangan rakyat biasa yang merupakan istri pertama ayahnya. Karena aturan saat itu, ayah Kartini menikahi istri kedua dari kalangan bangsawan agar bisa mempertahankan status sebagai bupati. Nah, Kartini berkesempatan mengenyam pendidikan di Sekolah Dasar Belanda atau ELS, Europees Lager School, hingga usia 12 tahun. Atau sekarang dihitungnya itu sebagai kelas 6 SD ya. Di sini Kartini belajar bahasa Belanda dengan baik. Pemikiran dan perjuangan R.A. Kartini. Setelah tamat sekolah dasar atau kelas 6 SD itu selesai, Kartini tidak dapat diizinkan melanjutkan pendidikannya. Soalnya sebelum R.A. Kartini itu menegakkan hak-hak perempuan itu harus berhenti sekolah pada umur 12 tahun dan menjalani tradisi pingitan ini, yaitu tinggal di rumah sampai menikah. Ya, tujuan pingitan ini kalau saya dengar-dengar itu tuh gunanya perempuan itu mengasah keahliannya dalam berumah tangga. Jadi berlatih cuci piring, mengepel, menyapu, memasak gitu. Belajar bersama ibunya. Nah, meskipun demikian Kartini tidak berhenti belajar. Ia banyak membaca buku, koran, dan majalah berbahasa Belanda yang membahas kemajuan perempuan di Eropa, kebebasan berpikir, pendidikan, dan hak-hak perempuan. Jadi Kartini adalah sosok yang kutu buku atau suka membaca buku. Dan dia itu bisa atau fasih lah berbicara bahasa Belanda. Jadi dia membaca buku-buku yang berbahasa Belanda. Jadi dia membaca kemajuan perempuan di Eropa, tidak seperti Indonesia pada zaman dulu, kebebasan berpikir. Jadi dulu Indonesia tuh masih dikit ya pengetahuannya. Lalu pendidikan, dia kan cuma memiliki pendidikan sampai kelas 6 SD. Lalu hak-hak perempuan. Jadi perempuan tuh memiliki hak yang sama seperti laki-laki. Dia bisa bekerja dan lain-lain. Tidak hanya tinggal di rumah saja. Selanjutnya, melalui bacaan yang tersebut, jadi setelah membaca koran dan lain-lain tentang yang tadi, pemikir ini berkembang. Jadi open minded gitu. Jadi tidak seperti orang wanita pada umumnya pada zaman dulu yang tidak
berkembang pemikirannya, jadi ngestak gitu ya, berhenti. Dan dia R.A. Kartini itu memulai menulis surat-surat kepada teman-teman penanya di Belanda. Jadi tukeran lah, apa? Kalau sekarang tuh kirim surat gitu ya. Nah, surat-surat ini berisi keluhan dan harapannya tentang kondisi perempuan Jawa saat itu. Jadi dulu kan masih memang kayak gitu. Nah, dia memiliki teman pena di Belanda, dan surat-suratnya yang disend atau dikirim ke Belanda itu tentang keluhan atau kayak keluhan kenapa wanita di Jawa itu nggak boleh kayak laki-laki di Jawa sih gitu, sama harapannya semoga wanita di Jawa atau wanita di Indonesia itu bisa seperti laki-laki, bekerja dan lain-lain gitu. Nah, jadi perempuan Jawa saat itu kurang mendapatkan kesempatan untuk berpendidikan dan hidup mandiri. Jadi perempuan Jawa condongnya itu manja atau tidak bisa hidup mandiri dan tidak terlalu pintar seperti laki-laki. Jadi tidak mendapatkan kesempatan untuk berpendidikan. Lalu pernikahan dan karya. Jadi pada tahun 1903 Kartini menikah dengan Raden Adipati Djayadiningrat. Ya, atau Kartini, maksudnya suaminya Kartini itu tuh sama-sama bupati, yaitu Bupati Rembang. Setahun setelah menikah, Kartini melahirkan seorang anak laki-laki. Nah, tapi kesehatannya setelah melahirkan anak laki-laki itu kian lama kian memburuk. Nah, pada 17 September 1904, Kartini wafat atau meninggal dunia di usia yang sangat muda, yakni umurnya 25 tahun. Sebagai manusia sekarang itu tuh 25 tahun tuh sangat pendek ya. Jadi masih muda, sangat muda ya. Selanjutnya surat-surat Kartini dan bukunya. Salah satunya Habis Gelap Terbitlah Terang. Jadi setelah Kartini wafat, sahabat penanya yaitu C.H.A. Benjanon mengumpulkan dan menerbitkan surat-surat Kartini dalam sebuah buku berjudul Dort Duis Tarnis Thoughtlich, atau bahasa Indonesianya Habis Gelap Terbitlah Terang. Nah, buku ini sangat berpengaruh di Belanda dan Indonesia. Isinya menceritakan impian Kartini tentang kebebasan yang seperti saya sudah jelaskan, kesetaraan gender, dan kemajuan perempuan Indonesia. Jadi dulu itu kan seperti yang saya sudah jelaskan, perempuan atau wanita di Indonesia itu kan kayak tidak bebas lah. Nah, Kartini ini memberikan keluhan dan dimasukkan ke buku ini tentang kemajuan, kesetaraan, dan kebebasan perempuan Indonesia, seperti itu. Lalu di warisan Kartini itu, Kartini dikenang sebagai tokoh yang menginspirasi perjuangan perempuan Indonesia. Berkat pemikirannya yang open-minded, kaum perempuan mulai mendapatkan kesempatan yang lebih luas dalam bidang pendidikan dan kehidupan sosial. Peringatan Hari Kartini dirayakan setiap 21 April. Ingat, 21 April itu adalah Hari Kartini di Indonesia sebagai bentuk penghormatan terhadap jasa-jasa Kartini.
Banyak sekolah organisasi perempuan dan gerakan emansipasi di Indonesia yang menjadikan Kartini sebagai simbol perjuangan. Kalian harus tahu jika Kartini adalah pahlawan Indonesia yang berjenis hak perempuan di Indonesia. Kalian harus tahu itu. Lalu kesimpulan kali ini atau rangkumannya adalah Kartini adalah perempuan cerdas, berani, dan penuh semangat dalam memperjuangkan hak perempuan. Meskipun hidupnya sangat singkat, 25 tahun itu, pemikiran dan surat-suratnya itu terus menginspirasi banyak orang hingga hari ini. Habis gelap terbitlah terang adalah cerminan dari perjuangan Kartini untuk membawa perempuan Indonesia keluar dari kegelapan menuju cahaya yang terang, ilmu pengetahuan, dan kebebasan. Jadi, ibu kita Kartini itu peduli dengan wanita-wanita di Indonesia. Mungkin kalau tidak ada dia, wanita-wanita sekarang itu tidak bakal bebas. Tapi sangat disayangkan ya tadi itu kita Kartini itu hidupnya sangat singkat. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di lain waktu. Bye bye. Oh iya, saya juga siap kalau ada pertanyaan, saya siap menjawabnya di kolom komentar. Bye bye.